Saat kami direndahkan, kami difitnah, kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang jauh lebih besar untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan saat kami direndahkan, saat kami hari-hari ini mengalami fitnaan, kami diperlakukan tidak adil, kami tidak perlu takut, karena kami tahu pada waktunya Tuhan pasti memberikan pembelaan, bahkan Tuhan memberikan berkat, seperti yang disaksikan Pak Fendi, di mana dia mengalami mujizat Tuhan yang tidak pernah dia pikirkan, bahkan hidupnya hari-hari ini mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Makasih ya Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita, suara saya terdengar jelas ya. Oke ya, terima kasih Pak Fendi buat kesaksiannya yang begitu menguatkan kita semua ya. Saya juga berterima kasih kalau Pak Fendi sudah bagikan buku ini ke napi-napi yang lain ya, sehingga ada beberapa napi juga yang kenal Yesus ya. Semua ini kasih karunia. Kita percaya Pak Fendi akan dipakai Tuhan secara luar biasa ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kalau saudara mengerti bahwa di Kisah Rasul 1 ayat 8 ya, senyatanya kita ini diberi kuasa supaya menjadi saksi Kristus. Ingat ya, jadi kuasa yang Tuhan berikan hari ini bukannya kuasa untuk hari ini bim salah bim mengubah masalah itu cepat ya. Kita nggak diciptakan untuk itu, tapi ketika hari ini melewati proses, kita diberi kuasa menjadi saksi Kristus. Nah, Pak Fendi tadi bisa bersaksi, kuasa untuk mengampuni, kuasa untuk mengasihi, ya, bagaimana kuasa untuk memberkati musuh, itu salah satu kita menjadi saksi Kristus. Nah, kalau hari ini siapapun kita ada di posisi seperti Pak Fendi, ngalami tekanan, ngalami difitnah, ya mungkin saudara protes, tidak adil, saya tidak salah, tidak ada kesalahan. Kenapa? Bahkan harus ditipu dan sebagainya, rasanya kita hidup sudah jadi orang benar, posisi kita direndahkan, ya, sampai dimasukin penjara, ya. Kita percaya, kita buka di Mazmur 105 ayat 15 terlebih dahulu. Kita akan belajar juga bagaimana Yusuf juga melewati masa-masa yang sulit, tapi percayalah semuanya ini ujung-ujungnya untuk kebaikan. Kalau saudara baca di Mazmur 105 ayat 15, berkata gini, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika kita hari ini sebagai umat miliannya, anak orang-orang yang diurapi, tapi kita hari ini diusik hidup kita dengan orang yang berniat jahat atas hidup kita. Kita tidak perlu takut, nggak perlu kita membela diri. Tuhan sendiri berkata, jangan mengusik lo ya. Kalau kamu berani mengusik biji mataku, anak-anak yang aku kasihi, orang-orang yang aku urapi, maka engkau akan berurusan dengan aku. Bukan lagi berurusan dengan orang-orang yang aku urapi ini. Kalaupun dia diam, dia tidak membela, maka aku yang akan bergerak. Nah, kita lihat bagaimana orang yang hari ini hidup direndahkan untuk diangkat, ya. Manusia mungkin menjatuhkan, tapi Tuhan mengangkat. Yuk kita baca Mazmur 105 ayat 16 dulu sampai 20. Kita baca sama-sama ya, supaya saudara hari ini tahu apa sih kalau saudara ini diam. Kenapa ketika kita diam justru Tuhan itu akan membela saudara yang direndahkan untuk diangkat. Lihat ya, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, nah ya, lihat ya, Tuhan yang mendatangkan masalah, lihat ya, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yaitu Yusuf, yang dijual menjadi budak. Kita ini kadang-kadang, kalau kita ini ada di posisi kadang-kadang direndahkan, di posisi jadi budak, ya mungkin jadi keset.
Saudara perlu tahu, Yusuf ini diambil untuk menggenapi skenarionya Tuhan. Pada waktu Tuhan punya skenario keadaan hidup yang mungkin hari ini kita ngalami keadaan yang sulit dan Tuhan ambil kita sebagai pemain skenarionya. Lihat ya, Yusuf dipilih, dijual sebagai budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Ya, penjara. Mungkin ngalami budak fitnah pada saat engkau pada posisi benar tapi hidupmu direndahkan. Lihat ya 8:19. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. 20, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Berhenti sampai di situ terlebih dahulu. Jadi dua hal yang hari ini saudara bisa belajar pada waktu kita hari ini direndahkan orang, ya, dikhianati, ditusuk dari belakang, difitnah. Seperti Yusuf, kita percaya hari ini Tuhan itu sudah punya skenario. Yang mengutus Yusuf itu adalah Tuhan terlebih dahulu. Pada waktu masa-masa kesukaran terjadi, Yusuf itu sudah terlebih dahulu diutus Tuhan. Nah, apa yang saudara pelajari dari firman ini? Hari ini kalau posisi kita lagi direndahkan, kita percaya suatu kali Tuhan pasti angkat kita seperti Yusuf di akhir zaman. Yaitu saudara tidak perlu melakukan pembelaan. Saudara tidak perlu memikirkan gimana Tuhan hidupku hari ini di posisi bawah. Seperti Pak Fendi masuk penjara, difitnah dan sebagainya. Kita percaya satu, yang pertama. Hari ini percayalah firman-Nya, saudara, tanpa perlu membela diri. Firman Tuhan berkata, sampai saat firman-Nya sudah genap. Percayalah hari ini yang pertama, tanpa saudara melakukan pembelaan, firman itu pasti memerdekakan saudara, itu pasti digenapi. Tidak perlu bela, yang bela kebenaran itu adalah firman yang pada akhirnya memerdekakan saudara. Yang kedua, yaitu berkata, dan janji Tuhan yang membenarkan Yusuf. Bukan hebatnya engkau berdebat, panggil pengacara dan sebagainya. Mungkin saudara hari ini jengkel, saudara pingin membenarkan. Kita percaya ketika hidup kita ada di bawah hari ini, sabar. Saudara tidak berjalan sendiri, ada firman Tuhan yang akan memerdekakan itu digenapi. Dan janji Tuhan yang akan membenarkan orang-orang pilihannya itu pasti digenapi. Saudara tidak akan mungkin tidak melihat janji Tuhan yang akan membenarkan hidupmu. Firman Tuhan memerdekakan, janji Tuhan akan membenarkan saudara dan saya, sehingga saudara yang direndahkan orang hari ini, percayalah, suatu kali pasti diangkat. Pak Fendi bisa melihat 3 mujizat, saya percaya. Pak Fendi tidak perlu ngerti cara firman bekerja, bagaimana janji Tuhan yang sedang on the way. Tiba-tiba dia bilang gini, loh, janjinya bukan lewat saya yang bisa dapat pekerjaan BIM salah BIM, tapi istri saya dipromosikan Tuhan. Saudara tangkap ya, saya percaya waktu Pak Fendi ngalami itu proses di penjara. Kira-kira Pak Fendi tahu enggak firman dan janji itu sedang bekerja? Enggak tahu, saudara. Tapi Tuhan sudah persiapkan yang namanya firman Tuhan bakal memerdekakan Pak Fendi. Janji Tuhan on the way, Pak Fendi sedang hari ini membenarkan. Firman ini pasti memerdekakan.
Dan kita percaya yang ketiga, yaitu kita belajar dari Daud. Lihat ya, Daud ini sama-sama pada waktu dia mengalami tekanan dari orang yang terdekat. Mazmur, nanti kita baca respon di ayat di atasnya. Kita baca dulu, Mazmur 55 ayat 23 dan 24a. 3 hal ini yang akan membuat saudara dan saya hari ini posisimu direndahkan. Itu berarti sebentar lagi yang namanya firman, yang namanya janji akan membawa engkau pasti naik, pasti naik. Kalau firman memerdekakan, tidak ada yang bisa membatalkan. Kalau janji Tuhan yang akan membenarkan hidupmu, juga tidak ada yang bisa membatalkan. Orang mau kuat, orang kuat yang hadapi engkau berusaha jahat, rancangkan rekakan yang jahat seperti Yusuf, direka-rekakan yang jahat. Tapi percayalah, siapa yang berani, yang bisa melawan, yang namanya firman Tuhan janji. Dan ini Mazmur 5, serahkanlah. Waktu Daud mengalami tekanan dari orang yang dekat, firman ini berbicara, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia yang akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan yang orang benar itu goyah. Daud tidak usah bales. Daud tidak mikir ya apa ya caranya. Tapi Daud berkata, serahkanlah kekhawatiranmu. Pak Fendi hari itu di penjara, dia punya kekhawatiran dan dia berkata, aku sudah serahkan kepada Tuhan. Aku tidak tahu caranya keluar dari masalah ini. Lihat ya ayat 24. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Siapa yang terjerumus? Musuhmu atau engkau? Musuhmu berusaha menjerumuskan engkau ke lubang yang dalam, difitnah sampai di penjara. Musuh berbagai macam cara mau menjatuhkan engkau sampai ke lubang dalam. Tapi percayalah firman Tuhan malam ini buat saudara dan saya. Tetapi Tuhan Allah hari ini juga akan menjerumuskan musuhmu ke lubang sumur yang dalam. Kita goyahnya, disakiti, dimasukkan penjara, itu cuman sesaat. Sesaat, gak usah takut. Saudara yang lagi di posisi direndahkan dan musuhmu yang tidak adil, kelihatan tidak adil, ada di atas angin, ketawa aja. Mereka tidak tahu mereka sedang mengusik biji mata Allah. Yang ketiga apa saudara? Yaitu kehadiran Sang Immanuel yang memelihara dan menyertai hidupmu pada waktu engkau direndahkan. Kita percaya kalau tanpa Immanuel hari ini saudara tidak ada yang kuat. Pak Fendi mungkin sudah tidak kuat waktu di penjara. Tanya, hidup di penjara 1 hari seperti 1 tahun ya Pak. Yang namanya tidur satu ruangan, saya pernah diceritai, ruangan kecil itu tidur satu kamar bisa 30 orang ya Pak. Sampai kalau mau tidur pakai alasnya kardus, karton box itu gantian saudara. Yang satu bisa selonjor, satunya lagi harus berdiri. Saking umpel-umpelan, tidak ada udara pengap, saudara bisa bayangkan. Mandi, saya dengar harus pakai air cuman boleh berapa centung. Ya, itu pun tidak boleh mandi berulang kali. Enak saudara. Saudara bayangin kalau orang hidup di penjara, tapi percayalah, kelihatannya musuhmu bisa beria-ria, kelihatannya engkau diperlakukan sampai engkau goyah, itu hanya sesaat. Firman Tuhan berkata, tidak selamanya orang benar aku biarkan goyah, dipermainkan, direndahkan. Ada titik tertentu. Tuhan berkata di Mazmur 55 ayat 24, tetapi Allah akan menjerumuskan musuhmu ke lubang sumur yang dalam. Maka 3 hal ini yang hari ini membawa saudara tidak usah takut, diem aja. Tidak usah panas hati, tidak usah dendam, tidak usah kepahitan. Saudara cukup hari ini berserah kepada Tuhan, Sang Pembela hidupmu. Percayalah hari ini firman itu pasti memerdekakan saudara. Yang kedua,
janji Tuhan pasti membenarkan saudara sedang on the way. Yang ketiga, Immanuel. Allah yang akan menyertai memelihara saudara itu hadir waktu engkau di penjara. Hadir waktu engkau direndahkan. Kita percaya 3 hal ini. Itu yang membuat Pak Fendi menikmati mujizat demi mujizat. Karena tidak ada satu kuasa yang bisa membatalkan, yang bisa menghentikan kuasa firman, kuasa janji, dan kuasa Sang Immanuel. Itu sebabnya hari ini yuk, tadi sebelum saya khotbah, sebelum Zoom, saya sudah terima telepon banyak. Orang berkata, Bu, tidak adil, Bu, saya diperlakukan tidak adil. Gimana, Bu? Saya cuma bilang, berikan senyum, senyum. Ibu-ibu yang hari ini diperlakukan tidak adil atau bapak-bapak, senyum, kasih senyum sama musuhmu. Karena ketika engkau senyum-senyum itu semakin cepat. Firman, janji, Immanuel itu ada di pihak saudara. Saudara tidak usah panik. Kebenaran yang namanya janji, yang namanya Immanuel itu sedang bekerja hari-hari ini untuk mengangkat orang yang direndahkan. Percayalah, tangan Tuhan pasti mengangkat. Jika Tuhan yang sudah mengangkat hidupmu, tidak ada satu tangan pun yang bisa merendahkan hidup saudara dan saya. Yuk kita lihat bagaimana sih Bu Eli hari ini firman. Yuk kita baca firman yang memerdekakan. Mazmur 105 ayat 4 sampai 5 ya. Saudara lihat ya, firman Tuhan itu luar biasa. Saya sampai kalau baca firman itu ya, Tuhan itu kayak jelasin tuh detail saudara. Oh makanya ya, kemerdekaan buat orang benar itu keren. Kalau sudah tangan Tuhan yang bela, wih mujizat itu luar biasa. Kenapa? Ini alasannya. Carilah Tuhan ya. Dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sudah, kalau kita hari ini direndahkan, cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Habis itu, hiduplah dalam perkenanannya. Pokoknya jadi orang benar. Kasih senyum, baik terus. Lihat ayat 5. Ingatlah, nah ini, kebenaran firman yang pasti memerdekakan saudara. Perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kenapa ketika firman begitu memerdekakan saudara, mujizat pasti terjadi? Karena 3 hal. Karena dalam hidup ini ketika firman itu memerdekakan saudara, firman itu Allah sendiri. Maka hidupmu akan melihat perbuatannya yang ajaib. Ya, Yusuf itu lihat ya, di tengah-tengah proses perbuatan ajaib bisa tiba-tiba ngartikan mimpi loh saudara. Saya di tengah proses tiba-tiba bisa jadi hamba Tuhan, bisa tulis buku renungan yang bisa memberkati para nabi. Itu takjub, ajaib. Menurut saudara tidak ajaib? Kalau menurut saya model kayak saya bisa tulis buku renungan sudah hampir 7 tahun. Itu menurut saya ajaib. Ajaib, sungguh-sungguh ajaib. Yang kedua, mujizat-mujizatnya. Ya, dari budak menjadi perdana menteri. Itu mujizat saudara. Itu mujizat. Makanya hari ini kalau engkau lagi di posisi direndahkan, nanti akan muncul perdana menteri yang diangkat Tuhan sampai saudara kagum. Loh, kok bisa ya? Itu karena mujizat. Yang ketiga, penghukumannya berbicara keadilan Tuhan. Hari ini jangan takut. Firman itu terjadi saudara. Ya dan amin, memerdekakan saudara. Saudara akan nikmati perbuatan ajaib, mujizat dan keadilannya, penghukumannya. Apa yang saudara tabur hari ini sebagai orang benar akan diangkat. Musuhmu akan masuk ke dalam lubang yang dalam. Kita diangkat Tuhan,
musuh kita akan dimasukkan ke dalam lubang yang dalam. Itulah keadilan Tuhan dibalik nanti. Tapi kita baliknya beda. Kalau Tuhan balik, tidak syukur-syukur balik. Baliknya itu nanti melejit, saudara. Karena ada perbuatan yang ajaib, mujizat, dan tidak sebanding. Itu sebabnya hari ini, yuk, kalau kita lagi direndahkan, tidak usah takut. Sudahlah hari ini, apa yang perlu saudara lakukan? Cari Tuhan, andalkan Tuhan, hidup aja berkenan. Kasih musuhmu senyum, ndak usah bales, ndak usah sakit hati. Kasih senyum, kasih sesuatu yang terbaik, doakan dia. Percayalah, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Yuk, yang berikutnya, kalau saudara tahu hari ini apa yang Tuhan mau dalam hidup anak-anak Tuhan, kalau direndahkan, yaitu jangan bales, jangan ancam, jangan hakimi. Sekali lagi, ketika kita hari ini mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan hidup berkenan di hadapannya, saudara ndak usah pusing, kepo-kepo, lihat kapan ya musuhku jatuh, ndak usah seperti itu. Hari ini percayalah, kita mau belajar keteladanan Kristus. Kita buka dulu di satu ayat ini, 1 Petrus 2 ayat 23. Ayat ini jadi pegangan buat hidup saya sampai hari ini. Saya selalu ingat, kalau saya sakit, saya disakiti sampai Tuhan sakit, saya selalu ingat ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ada berapa banyak orang kalau sudah dicaci maki jengkel, tidak salah dicaci maki jengkel. Ada berapa banyak orang kalau engkau sudah menderita akibat perbuatan musuhmu, maka engkau mengancam. Awas ya, awas. Istri-istri betapa banyak yang sudah mengancam suaminya, cerai, cerai. Ada berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan yang gesekan hari ini langsung ngancam gini, sudah aku tidak mau melayani Bu Eli, aku tidak mau ikut PD Victory lagi. Percuma, orang-orangnya juga jengkel kan, aku tidak mau. Maaf, berapa banyak kita seperti ini. Tapi mulai malam ini, kalau kita andalkan Tuhan, kalau kita hari ini sudah menyerahkan kepada Tuhan dan kita mencari Tuhan, kita hidup berkenan, maka kita tidak akan membalas, kita tidak akan mengancam, dan kita tidak akan menghakimi. Amin, saudara. Saudara mau praktek, nanti semua kalau praktek pasti lihat mujizat seperti Pak Fendi. Percayalah, Pak Fendi bisa melihat banyak mujizat. Saya percaya di depan akan banyak mujizat Pak yang akan Tuhan berikan. Yuk, yang kedua, janji Tuhan membenarkan. Lihat ya, buka Mazmur 105 ayat 20 sampai 22. Janji Tuhan sedang on the way membenarkan saudara. Tenang aja. Hari ini ndak usah bales, ndak usah bales, ndak usah ngancam, ndak usah hari ini menghakimi. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya, kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Keren ya, Yusuf dipromosikan Tuhan. Yang pertama yaitu ada kata dilepaskan. Janji Tuhan kalau membenarkan saudara, tidak mungkin tidak dilepaskan. Tuhan sudah punya rencana. Dilepaskannya seperti apa? Dia punya solusi. Kita hari ini tidak punya tahu solusi dilepaskan dari penindasan itu kayak apa. Dihina orang itu nanti pembelaan Tuhan seperti apa. Dikhianati. Kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan itu sudah tahu cara melepaskan saudara. Itu tadi. Raja menyuruh melepaskan dan penguasa bangsa-bangsa dibebaskan. Hari ini percayalah, kita semua bukan hanya dilepaskan dari musuh, tapi kita juga dilepaskan dari dosa, amarah, sakit hati itu tadi. Dibebaskan, kita pasti dibebaskan. Yang ketiga yaitu dipromosikan. Enak ya ikut Tuhan. Janji Tuhan tidak akan membuat hidupmu hancur.
Sekalipun sekarang goyah, hancur cuma sesaat. Engkau difitnah orang akibat hidupmu hari ini hancur. Ingat Tuhan berkata, nak, sesaat. Jangan balas. Engkau hari ini tetap lakukan yang terbaik buat aku. Maka aku berjanji, yaitu janji Tuhan, dilepaskan, dibebaskan, dipromosikan. Enak ya ikut Tuhan, nanti tahu-tahu tiba-tiba wow sudah ada di posisi atas. Itu saudara tidak pernah mikir, tapi Tuhan dengan janjinya ya dan amin tidak akan pernah batal. Dia setia. Mungkin saudara pikir Tuhan tidak adil, Tuhan tidur atas penderitaanmu, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tutup mata atas biji matanya yang diusik, disakiti, difitnah, dicari perkara terus. Tidak salah, dicari perkara terus. Izinkan Tuhan yang sudah berjanji malam ini melepaskan, membebaskan. Nanti ada promosi. Aku pasti angkat hidupmu tinggi-tinggi. Tidak akan posisimu direndahkan. Rendah ini sesaat, tapi nanti pengangkatannya luar biasa. Amin. Amin. Nanti kita dengar ada mantan napi jadi pengusaha sukses. Nah, Pak Fendi nanti kesaksian lagi ya. Amin, Pak. Ya, nanti pasti ada seri lagi Pak Fendi kesaksian bagaimana bukan hanya istrinya, tapi hidupnya sendiri pasti akan diangkat Tuhan. Di bagian orang beriman itu apa? Yuk, hari ini bagiannya tadi apa? Kalau tadi itu andalkan Tuhan, cari Tuhan, hidup berkenan. Apa yang dilakukan Yusuf supaya hidupnya melihat perkaranya Tuhan? Lihat ya, Yusuf itu luar biasa. Kejadian 45 ayat 4-8. Satu ayat kita selesai pembahasan satu. Kejadian 45 ayat 4-8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat ya ayat ke-8, langsung lompat. Ayat ke-8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Lihat ya, Yusuf tidak nyalain saudaranya. Yusuf tidak bilang gara-gara ya, kamu dulu cari perkara sama aku. Kamu seperti ini, kamu seperti ini. Enggak. Yusuf itu orangnya jaga hati. Dia bisa mengampuni, dia bisa mengasihi saudaranya yang menyakiti, sampai yang ayat 8 itu luar biasa. Sampai Yusuf bilang gini, bukan kamu, ndak usah rasa bersalah. Sudahlah ya, kamu aku ndak salahin kamu kok. Sekalipun sekarang hidupku benar-benar Tuhan bela. Engkau ndak perlu takut. Kalau engkau melihat musuhmu mungkin jatuh dan hari itu mereka minta maaf atas perbuatannya, saudara ndak usah ngomong, kapok, rasain lu. Sekarang lu bisa rasain seperti yang aku rasain dulu, enggak lu. Yusuf enggak seperti itu. Hatinya berbesar hati, saudara, berpikir positif. Dia tahu ini untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar. Dia berbesar hati karena dia tahu ini untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Maka kata-kata ayat 8 ini perlu dijadikan pegangan buat kita sebagai orang benar. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Lihat ya, jadi hari ini kita percaya kita harus jaga hati hari-hari ini, kita harus berpikir positif, direndahkan untuk diangkat. Direndahkan makin rendah untuk diangkat tinggi-tinggi, berbesar hati. Bu Eli kok rasanya makin tidak adil, makin parah, tidak apa-apa. Ini menyelesaikan skenario Bapak. Menyelesaikan skenario Bapak, nanti kemuliaannya besar luar biasa. Akan menjadi orang yang seperti Yusuf, yaitu yang telah ditempatkan Tuhan sebagai Bapak
bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana. Siapa yang nggak mau, saudara? Hari ini yuk kita mau berbesar hati, jaga hati, dan berpikir positif di tengah hari ini. Jangan berpikir direndahkan jadi keset, tapi hari ini mulai dirubah mindsetnya. Direndahkan untuk diangkat. Nah ya, jadi kalau kita berpikir positif, ngadepi musuh, mereka mau berulah, ya kita senyum aja. Mereka merendahkan, ya sebentar lagi saudara akan diangkat, mereka masuk ke lubang yang dalam, kita diangkat. Kita berbesar hati, belum terjadi perubahan, belum ada, hari ini kok rasanya masih ditindas, tidak apa-apa, besar hati. Karena kita lagi menyelesaikan skenario kehendak Bapa yang jauh lebih besar. Amin. 3 hal ini. Ya, saudara, saya buka dulu satu ayat ini. Saudara lihat ya, upahnya Yusuf kita baca. Kita pasti ngilem nanti. Ulangan 33 ayat 13 dan 16. Saya buka dulu. Supaya saudara hari ini yang jadi Yusuf lagi diperlakukan tidak adil. Di penjara, diperlakukan jadi budak. Mungkin dimasukin sumur. Tidak usah marah. Tidak usah marah sama orang terdekat. Walaupun itu saudara dekatmu sendiri. Raja tega, suamimu sendiri. Wanita tobat, teman baikmu sendiri. Engkau tidak perlu takut. Lihat ulangan 33 ayat 13 dan 16. Tentang Yusuf, ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang apa, saudara? Terbaik. Keren, saudara. Nggak lagi baik, lebih baik. Tuhan kalau sudah kasih sesuatu, janjinya saudara. Diberkati, masih diberkati terbaik dari langit dengan air embun, dengan air samudra raya yang ada di bawah. Lihat ya, ayat 16-nya. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf. Keren, saudara. Tuhan tidak tahan-tahan lagi, diberikan semuanya ke atas batu kepala orang yang teristimewa. Sudah terbaik, terlagi istimewa di antara saudara-saudaranya. Siapa yang malam ini mau menjara terbaik, teristimewa seperti Yusuf, Perdana Menteri yang menikmati terbaik, teristimewa? Siapa yang nggak mau? Mau, saudara. Tuhan sampai kasih semuanya ada di kepala Yusuf. Hari ini pegang kepala saudara. Semuanya ada di kepala Eli Kurniawati. Di kepala saudara masing-masing. Tuhan akan berikan. Posisimu di bawah, it's okay. Nggak apa-apa. Nanti sudah jadi Perdana Menteri, masih menikmati yang terbaik, diistimewakan. Bukan lagi istimewa. Saudara. Kalau sudah teristimewa, terbaik, itu orang yang luar biasa. Amin. Yang terakhir, yuk kehadiran Tuhan kita belajar dari Daud. Lihat ya, tadi yang 20 kan, yang saudara baca, musuhnya akan menggali lubang yang dalam, Tuhan akan masukkan musuh-musuh Daud ke dalam lubang. Lihat ya, Mazmur 55 ayat 13 sampai 19. Kalau musuhku yang mencelah aku masih dapat menanggungnya. Lihat saudara ya, kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri. 14. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku. Siapa yang hari ini disakiti suami, mertua, ipar, teman dekat, tenang. Daud ngalami, lihat ya. Tetapi orang yang dekat dengan aku, orang kepercayaanku, mungkin kepercayaanmu hari ini bawalah kabur uangmu, tenang. Lihat ya, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik, teman yang bergaul dengan baik, akrab, dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian, teman pelayanan ini ya, sama-sama pelayanan masuk dalam rumah Allah. Ternyata teman yang dianggap baik, pelayanan menyikut hidupmu, menfitnah hidupmu, menghancurkan hidupmu. Lihat 16 saudara baca. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka.
ayat 17. Daud tidak balas, saudara. Hari ini, ya mungkin dalam pelayanan, saudara hari ini tidak sangka. Orang yang saudara anggap baik dalam pelayanan, justru adalah orang yang menusuk hidupmu dari belakang. Saudara kecewa karena kelihatannya haleluya puji Tuhan. Ternyata ini yang terjadi. Jahatnya, batinnya, jahatnya luar biasa. Yang kelihatan manis Bu Eli cuma lahirianya. Kalau ketemu orang kaya, shalom, haleluya, Tuhan Yesus baik. Tapi Bu Eli, amit-amit, ini firman loh saudara. Batin mereka jahat. Ternyata siapa yang bisa baca batin pelayan Tuhan walaupun terlihat di lahirianya bagus. Kita tidak ada yang tahu. Mungkin saudara ada di posisi ini. Ada orang yang 2 hari yang lalu curhat sama saya konseling. Dia dikecewakan dengan teman pelayanannya. Teman pelayanannya ini bawa uangnya sampai kabur, dihabiskan total. Saking dia percayanya sama teman pelayanannya ini, melihat lahirianya, hidupnya, haleluya, puji Tuhan. Tapi ternyata temannya ini membawa kabur uangnya sampai dia hari ini hidupnya minus. Teman pelayanannya tidak mau tahu, kabur begitu aja, malah ngomong di luaran kalau yang salah adalah dia. Kecewa dia. Saya ini tidak salah, disalahin, dibawa kabur lagi uang saya. Saudara lihat ya, double kecewanya. Tapi ketika kita belajar dari firman ini, Daud berkata, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Sudah, tidak usah marah. Ngomong, teriak sama Tuhan. Tuhan, pelayan Tuhan, teman baikku Tuhan, suamiku sendiri hari ini nusuk aku, nyakiti aku, ngerendahin aku tidak dianggap orang Tuhan. Percayalah, kita percaya. Lihat ya ayat 18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Ingat tuh ya, hari ini kita tidak usah jauh-jauh. Allah Immanuel itu pasti akan bertindak. Kenapa? Ketika kita mengadukan perkara kita, nangis, Tuhan sakit, Tuhan sakit. Saya dulu seperti itu, sakit Tuhan, saya sakit, saya dikatain apa. Saya cuma nangis sama Tuhan. Dan saya tahu kebenaran firman hari ini, Allah Immanuel, hadirnya Allah Immanuel akan menyertai, memelihara hidup saya. Bahkan dia akan melakukan hal yang luar biasa, yaitu dia mendengar suara hidupmu berteriak. Yang 19, ia membebaskan aku dengan aman. Wow, saudara lihat ya. Dari serangan terhadap aku. Makanya kalau kita punya kehadiran Tuhan, Immanuel, cukup, tidak usah kehadiran orang-orang pihak ketiga yang terlihat kuat. Saudara cari pembela, tidak usah. Kita punya kehadiran Allah Immanuel yang kuat, yaitu yang akan membebaskan hidupku dengan aman dari serangan terhadap aku. 20, Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Lihat ya, ada kata apa saudara terakhirnya? Merendahkan musuh. Musuhmu mau kuat kayak apapun, kalau Immanuel sudah bekerja, rendah. Percayalah, orang yang menghina hidupmu hari ini akan dibawa ke titik rendah, masuk lubang dalam. Yaitu kenapa kehadiran Immanuel sudah lebih dari cukup. Karena Tuhan pendengar yang baik. Tuhan pasti membebaskan secara aman. Dan Tuhan adalah pembalas. Engkau yang direndahkan akan diangkat. Itu Daud. Saudara kepingin tahu upahnya Daud. Tadi Yusuf ya. Yusuf sudah, ini Daud. Yuk setelah itu selesai Van. Siapin lagu. 1 ayat selesai. Kisah 13 ayat 22-23. Ini upahnya Daud. Tadi Yusuf ya. Yusuf tadi sudah, wow, ini juga. Saudara tidak kalah dengan upahnya Yusuf. Setelah Saul, Kisah Rasul 13-22-23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Perdana Menteri tadi ini raja. Tentang Daud, lihat ya, Allah sendiri yang berkata, telah menyatakan, aku telah mendapat Daud
bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Wow, kita mau keturunan kita nanti diangkat, bukan hanya kita loh saudara, diangkat sampai keturunanmu. Saudara diangkat sudah jadi raja, kaget-kaget. Keturunanmu lebih diangkat lagi. Daud nggak pernah sangka, dari kesetiaannya, dari ketaatannya, Daud melihat hidupnya jadi raja, itu sudah kagum. Ternyata janji Tuhan lebih membuat dia kagum dengan mujizat, keajaibannya. Janji Tuhan itu membuat Daud melihat keturunannya, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat. Keturunannya lebih hebat lagi, saudara. Makanya hari ini saya sudah selesai 3 hal ini aja. Yuk. Ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi posisi direndahkan, senyum. Hari ini tidak ada orang yang direndahkan bete. Mukanya kayak kudanil. Muka stres, depresi. Tidak boleh, saudara. Mukanya senyum. Kenapa? Kalau ditanya orang, lu kamu ini, lu kok Isa ya Eli? Saya sering tanya, kamu ini heran lo Eli. Kok Isa sih? Tiap kali saya ini ngomong tentang keburukan suamimu, lah kamu ini kok ya senyum-senyum. Saya ini ya gregetan. Kalau saya tahu suamimu dulu kepingin tak racun Eli. Lah kamu yang disakiti. Saya aja yang nggak ikut disakiti. Cuman denger aja Eli. Gini. Kamu memang kayak dewa. Sudah, kamu bukan manusia lagi Eli. Kamu ini dewa. Loh kok Isa? Ya ini, lihat. Dikasih tahu suamimu kayak gini ya, cuman senyum ya, haleluya, puji Tuhan, dia suami yang baik. Kok bisa? Kenapa saudara? Karena saya mengerti firman. Karena saya tahu kebenaran itu pasti digenapi memerdekakan saya. Yang kedua yaitu firman dan janji Tuhan on the way pasti membenarkan hidup saya. Dan Sang Immanuel itu pasti menyertai hidup saya sampai akhir zaman. Dia akan pelihara hidup saya di tengah masa saya direndahkan. Itu sebabnya ketika saya mengerti firman, saya harusnya berterima kasih dong buat Pak Nyoto, buat wanita tobat yang menyakiti hidup saya. Lah buktinya Bu Eli hari ini dari sosialita jadi hamba Tuhan. Oh, di-upgrade saudara. Kalau mau nanti lihat kaget-kaget lagi, oh tunggu nanti berikutnya. Saudara bisa kaget-kaget. Keturunanlah saya. Lebih lagi. Amin. Amin. 3 hal ini akan menyertai saudara, semangat ya. Kita percaya hari ini akan banyak orang yang dipromosikan Perdana Menteri, Raja, teristimewa, terbaik, keturunan yang diberkati luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kesaksian dan firman malam ini akan mengubah paradigma kami. Kami tidak berpikir ketika kami direndahkan Tuhan itu tidak adil. Tapi senyatanya kami sadar kami sedang menjalankan skenario-nya Tuhan. Seperti Yusuf. Seperti Daud. Tuhan sudah persiapkan posisi di mana Tuhan sudah persiapkan setiap kami sebagai biji matamu. Untuk menikmati promosi Tuhan. Yaitu kami akan menjadi Perdana Menteri. Kami akan dipersiapkan menjadi Raja. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menaruh sesuatu Tuhan dalam hidup kami ketika kami direndahkan dan kami lulus. Kami tidak mau balas Tuhan, kami mau jaga hati seperti Yusuf. Kami tetap berpikir positif dan berbesar hati. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang teristimewa, yang dikenan di hatinya Tuhan. Kami akan menikmati yang terbaik. Bahkan keturunan
keturunan kami Tuhan perhitungkan karena kesetiaan kami saat kami direndahkan. Direndahkan bukan untuk hancur, tapi direndahkan saat ini di hadapan manusia untuk diangkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya semua yang mengikuti Zoom ini Tuhan, kami selesai Zoom ini, kami pasti diubahkan. Kami akan tersenyum dengan mertua kami. Kami tersenyum dengan partner bisnis kami yang jahat. Kami tersenyum dengan teman pelayanan kami yang suka menikung kami dari belakang, menusuk kami dari belakang. Kami akan tersenyum dengan ipar kami yang begitu iri terhadap kami. Kami tidak mau lagi hidup dalam kepahitan, karena kami tahu kami sudah disediakan berkat yang luar biasa. Firman janji Immanuel itu sudah cukup untuk membela kehidupan kami. Berkati anak-anakmu yang sakit, biar Tuhan sendiri yang sembuhkan. Yang ngalami saat ini masalah ekonomi, Tuhan berkati. Yang ngalami masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Kami bersyukur biar malam ini kalau sebentar kami juga mau berpisah satu yang lain, kami percaya Tuhan, kami gak lupa berdoa buat Pak Fendi, berkati dia, berkati keluarga, anak-anak, pekerjaannya. Terima kasih Bapak, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.